Sobat SSL Indonesia, kali ini tim SSL Indonesia akan membahas tentang file CSR. Bagi pemilik website yang ingin melakukan pemasangan sertifikat SSL, pastinya pernah mendengar CSR. Sebelum melakukan penerbitan sertifikat SSL, kita diminta dan wajib untuk mengirimkan CSR. Lalu, apa sih itu CSR? CSR atau Code Signing Request merupakan blok teks yang disandikan yang berisi informasi perusahaan atau organisasi seperti nama domain, nama organisasi, lokasi, dan juga negara. Kemudian, kode tersebut akan diberikan pada sertifikat authority ketika melakukan register pengajuan penerbitan sertifikat SSL. File CSR didapatkan dari hasil generate di server yang akan dipasang sertifikat SSL atau bisa melalui hosting maupun tools online generator. Ketika kita generate CSR, akan ada beberapa informasi yang perlu kita masukkan. Yang pertama, common name atau nama domain. Bagian ini akan diisi nama domain yang akan dipasang SSL. Apabila sertifikat yang dipasang jenis wildcard, maka common name harus menambahkan tanda bintang di depan domain. Contohnya, bintang.sslindonesia.com. Tanda ini sebagai perwakilan untuk seluruh subdomain dari domain tersebut. Kemudian yang kedua, organization. Bagian ini diisi untuk nama organisasi atau perusahaan. Tim SSL Indonesia menyarankan untuk tidak disingkat dan harus disesuaikan dengan dokumen legalitas untuk memudahkan proses validasi penerbitan sertifikat. Yang ketiga, unit organization. Diisi divisi atau departemen organisasi yang berlaku untuk sertifikat SSL. Contohnya IT, marketing, dan lain-lain. Yang keempat, country. Diisi kode negara. Untuk Indonesia menggunakan kode negara ID, bukan IN ya Sobat SSL. Yang kelima, key size. Diisi panjang key yang akan digunakan. Ukuran standar key size minimal 2048 bit, namun boleh juga lebih seperti 4096 bit selama server Sobat SSL Indonesia mensupport menggunakan key size tersebut. Yang keenam, subject alternative name atau SAN. Bagian ini boleh diisi atau boleh juga tidak. Biasanya SAN ini diisi ketika menggunakan SSL jenis multidomain untuk mendaftarkan domain-domain yang akan dipasang pada sertifikat SSL. Setelah semua informasi yang dibutuhkan terisi, maka CSR sudah bisa di-generate. Hasil generate CSR bukan hanya mendapatkan kode file CSR saja, namun juga file private key. Kemudian bisa disimpan di text editor dalam bentuk .csr untuk CSR dan .key untuk private key. Sebagian besar CSR dibuat dalam format encode base 64. Format ini termasuk baris begin certificate request sampai end certificate request. File CSR ketika dibuka dalam text editor akan terlihat seperti contoh berikut ini. Sedangkan private key dimulai dari begin private key sampai dengan end private key. File private key ketika dibuka dalam text editor akan terlihat seperti contoh berikut. CSR dan private key merupakan sepasang kunci yang tidak bisa digantikan. Apabila CSR diganti, maka private key juga diganti karena nanti akan berpengaruh pada saat instalasi sertifikat SSL. Kemudian, apa sih hubungannya antara file CSR, sertifikat SSL, dan juga file private key? Mari kita bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya Sobat SSL Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.